Tetapi banyak tadi katakan Ustaz sendiri bahwa saya belajar tarekat sebetulnya menurut keterangan orang-orang sangat berat untuk melaksanakan amaliannya. Nah, sebetulnya konsep beratnya itu sih dari mana Ustaz? Dikatakan orang itu berat gitu kan, sehingga orang mau belajar tarekatnya susah. Ketakutan, gimana bisa dijelaskan Ustaz? Jadi ketika kita mendapatkan informasi mengenai toriko, memang beberapa toriko itu istilah dalam ilmu fikih itu tergantung kita mengambil toriko yang mana, Pak. Memang ada toriko yang berat, dia harus umur 40 tahun dulu, harus ahli ngaji dulu, harus matang dulu syariatnya. Itu ada di beberapa toriko. Nah, di toriko yang saya jalani itu ternyata sangat mudah. Dan itu tidak dianjurkan oleh penguasa Abah Anom sebagai guru kita harus ahli ngaji dulu, harus 40 tahun dulu. Karena di beliau itu adalah bagaimana mereka itu akhir hayatnya itu bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Yang penting dia mau belajar zikir terlebih dahulu. Ya, betul. Artinya apa? Ketika dia sudah mau merasakan zikir, nanti juga apa yang dianggap berat itu akan ringan, Pak. Berat itu bermula dari asumsi yang ketidaktahuan diri kita mendengarkan ucapan dari orang yang tahu. Sehingga harus sugesti. Sugesti. Pas saya jalani ini toriko, ternyata sama saja. Seperti saya dulu menjalankan riyadhah puasa, itu lebih berat makan, Pak. Ada riyadhah puasa selama 40 hari nggak boleh makan nasi ya, nggak boleh tidur malam. Ternyata di toriko kita ada, bahkan lebih ringan saya bilang, gitu ya. Nggak harus diwajibkan kan, di toriko kita nggak ada istilah dia masuk toriko harus berpuasa, harus berkholwat. Kita cukup mengadakan kholwat batin dan ujilah batin. Itulah Pak. Makanya saya dapat keterangan dari kitab Pengar Sahabat, yaitu dalam kitab Miftahus Sudur. Jadi untuk di dalam toriko kita khususnya, itu bagi ahli dunia, bagi pejabat, bagi pencari nafkah, itu bukan sebuah halangan. Mereka boleh belajar talqin zikir, karena untuk sejak baru mengalap berkah di dalam toriko kita, karena yang sudah dijalani riyadhah itu semua zahir batin menurut kita. Jadi kita cukup mengambil tabaruk, mengambil berkah daripada guru mursyid kita. Abah itu sudah meringankan toriko kita. Saya pernah cerita dari para mubalin Suryalaya bahwa ketika Abah mengemban amanah untuk dijadikan mursyid dari penguasa Abah sepuh, beliau meminta kepada Allah untuk bisa meringankan toriko yang dijalani oleh penguasa Abah. Di akhir zaman ini mungkin akan kesulitan orang belajar toriko. Beda lagi dengan zamannya Abah sepuh. Maka datanglah satu ibaratnya ilham atau ilafat yang memperbolehkan oleh Allah, silakan torikohnya diringankan dengan catatan harus ditebus diridhoi oleh Abah, yaitu selama 3 tahun setengah tidak makan, tidak tidur. Artinya Abah kholwat secara zahir dan batin untuk meringankan toriko kita. Makanya kita tidak diwajibkan tuh ada puasa, ada juga zahir. Kita tuh mudah, alhamdulillah. Saya sangat bersyukur. Begitu cintanya tidak mau memberatkan murid-muridnya, sehingga Abah sendiri yang mengemban beratnya tanggung jawab kepada murid-muridnya nanti